kita memasuki tahun yang baru lagi. Seperti ketika kita tahun lalu menyambut tahun yang baru datang. Yang sekarang sudah akan berlalu. 2020. Begitu juga 2 tahun lalu ketika kita menyambut tahun 2019. Tahun yang baru waktu itu. Begitu pula ketika 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Begitu juga tahun ini dan tahun depan. Waktu berjalan secara sama saja. Hanya kita manusia, masing-masing pribadi yang memberi tanda pada jalannya waktu itu. Kitalah yang menandai pergantian tahun itu. Manusia yang menandai itu. Kita manusia menandai setiap waktu sesuai dengan kebutuhan kita, keperluan kita, kepentingan kita. Kita tandai dengan budaya masyarakat kita, rencana-rencana hidup, dan penghidupan kita. Untuk tahun yang baru kita bikin resolusi bahwa kita akan bikin ini dan itu pada tahun depan. Dan akan berhenti bikin ini dan itu yang negatif dalam tahun ini. Begitu terus dari tahun ke tahun. Kita lakukan semua itu dengan penuh gairah, semangat, antusiasme. Tetapi pengulangan demi pengulangan seperti itu dari tahun ke tahun bagi sebagian orang sebaliknya menumbuhkan perasaan hambar. Rutinitas yang tidak bisa lagi menghadirkan gairah. Dan mereka yang merasa hambar atau hampa itu justru adalah orang-orang yang sudah berhasil dalam hidup. Sudah pernah mereguk prestasi puncak. Jadi bukan orang-orang yang masih bergelut dengan urusan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Juga bukan mereka yang masih hendak bercita-cita menduduki jabatan ini dan itu. Melainkan yang sudah pernah bergelimak dengan segala kehormatan, kemewahan. Bergelimang dengan segala sanjungan kemasyhuran. Mereka memang sempat mencoba misalnya untuk memanipulasi perasaan hampa dan bosan itu dimanipulasi dengan narkoba atau minum alkohol. Tapi akhirnya makin parah jika ketika tidak minum alkohol atau drugs itu, yang datang malah adalah perasaan nelangsa yang mengerikan. Jadi perasaan dan penilaian bahwa hidup ini sia-sia dalam diri orang-orang tertentu adalah justru lebih baik daripada nelangsa dan kegersangan itu. Perasaan gersang yang benar-benar sakit. Gitu. Pandangan bahwa hidup hanyalah kesia-siaan itu kemudian bertambah ketika orang berpikir seperti Stephen Hawking. Stephen Hawking itu jenius yang mengatakan bahwa manusia tidak lebih daripada seonggok kecil sampah kimiawi di tengah ruang dan waktu semesta yang tiada berhingga. Seonggok kecil. Jadi cuma sampah kimiawi dan seonggok kecil juga. Misal tahun baru yang kita rayakan, ulang tahun yang kita syukuri karena bertambah 1 tahun usia kita. Semua itu sama sekali tidak ada artinya di dalam rentang waktu keabadian. Seorang pejabat tinggi hari ini berkuasa, gubernur, bupati, presiden direktur, presiden negara. Semuanya itu berakhir akhirnya dengan sebagai debu tanah. Kemasyhuran tidak ada artinya di dalam hitungan miliaran tahun. Tidak ada yang akan mengingatnya lagi. Gitu. Kenikmatan yang paling nikmat hari ini, besok atau bulan depan bisa berganti dengan derita yang sangat perih, menyakitkan. Sebaliknya kesedihan dan sengsara hari ini, di lain waktu berganti dan tertawa. Semua hanya seperti dipermainkan oleh waktu. Semua seperti sia-sia belaka. Nah, perasaan bahwa hidup hanya kesia-siaan itu dilukiskan dengan sangat jelas oleh sastrawan dan filsuf eksistensialisme Albert Camus. Albert Camus menyaksikan
kanak-kanak yang lucu imut-imut harus tewas tidak berdaya diterkam epidemi sampar. Juga orang-orang dewasa yang kendati hidupnya saleh, hidup baik-baik, mati sia-sia. Persis seperti dunia sekarang dilanda pandemi virus corona. Manusia sedemikian tidak berdaya di hadapan maut. Bahkan satu-satunya pelindung yang dipercaya paling mampu, yang kendati pula diyakini sebagai penentu ajal manusia, yaitu Tuhan. Ternyata mereka lihat tidak berbuat apa-apa. Itu benar-benar hanya kesia-siaan baginya. Semulia apapun cita-cita kita, semulia dan setinggi apapun yang kita cita-citakan, secermat apapun rencana dan agenda kita dalam tahun yang baru ini, semuanya itu bisa berakhir dengan sia-sia dengan sangat mudah. Benar-benar absurd. Albert Camus kemudian mengangkat kisah Sisyphus itu dari mitologi Yunani. Jadi dalam kisah mitologi Yunani itu Sisyphus dikodratkan untuk mengisi sepenuh hidupnya dengan mendorong sebuah batu besar ke atas puncak gunung. Begitu tiap hari itu. Tetapi setiap kali usaha yang sudah susah payah itu dia lakukan, setiap kali sudah mendekati hasil akhir, ternyata batu besar itu menggelinding kembali, jatuh lagi ke bawah. Dan Sisyphus harus kembali mendorongnya ke atas lagi. Dan batu itu akan jatuh menggelinding lagi. Dan Sisyphus akan mengulangi terus pekerjaan itu seumur hidupnya. Nah, itu dilukiskan tentang kesia-siaan, rutinitas yang sia-sia. Nah, terhadap fakta objektif kesia-siaan hidup manusia, Albert Camus mengusulkan seperti Sisyphus itu, yang juga menjalani hidupnya secara sebisanya saja. Dan perjuangan itulah otentik. Hidup menjadi bermakna katanya bila otentik. Jadi itu saja kunci solusi yang bisa dilakukan oleh manusia yang diusulkan oleh Albert Camus. Tapi benarkah hidup ini sia-sia? Ini persoalannya. Benarkah kehidupan itu absurd belaka? Saya akan menjawabnya dengan dua fakta objektif. Pertama, pertanyaan itu tentang apakah hidup ini sia-sia, itu membawa kita pada persoalan tentang adakah kehidupan sesudah mati. Dalam filsafat problem ini disebut problem immortalitas jiwa, keabadian jiwa. Sangat banyak filsuf sudah berusaha mengungkap misteri ini. Banyak filsuf yang sangat ingin membantahnya. Sebut misalnya David Hume, Feuerbach, Karl Marx, Auguste Comte. Kita ingat juga lagu John Lennon ya, Imagine There's No Heaven. Tapi sebaliknya ada sangat banyak fakta yang membuat bantahan mereka tidak bisa diterima. Hal-hal kecil saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pengalaman-pengalaman tentang hal gaib, goib, supernatural. Juga bahkan fenomena-fenomena yang lebih ringan seperti adanya firasat atau kerasukan. Yang semuanya itu tidak semua bisa dijelaskan sebagai fenomena psikologi atau proses-proses neurosis. Tidak. Terlalu banyak misteri itu. Nah, ada argumen yang menunjuk pada fakta bahwa setelah mati, sel-sel tubuh rusak dan membusuk, termasuk sel-sel saraf, sel-sel otak. Sehingga ingatan perasaan tidak bisa lagi berfungsi. Tetapi sebaliknya hasil-hasil penelitian sains mutakhir membuktikan bahwa otak hanya dikendalikan oleh roh. Jadi
para pemikir jenius sejak Plato, Aristoteles, Abu Nazar Al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Ali Husain, Abdullah Ibnu Sina itu, Blaise Pascal, Spinoza, Karl Gustav Karus, sangat banyak lagi, banyak. Jenius itu semua. Mereka yakin berdasar banyak pengalaman itu bahwa roh itu ada. Dan mereka pun yakin bahwa dengan bukti-bukti yang ada bahwa roh itu terkoneksi atau berhubung dengan roh yang maha besar. Nah, fakta objektif kedua yaitu pengalaman tentang adanya cinta kasih di dalam alam ini dan di dalam hati nurani manusia. Ilmuwan jenius dan filsuf besar asal Amerika itu Charles Sanders Peirce yakin dengan fakta ini. Juga sangat banyak filsuf lain, ilmuwan lain. Misalnya yang terkenal itu Michael Polanyi. Michael Polanyi itu yang sangat ilmuwan serba bisa. Dia pun meyakini tentang adanya fenomena cinta kasih dalam alam ini gitu. Dan berperan besar gitu. Berperan sangat menentukan. Sangat banyak filsuf lainnya juga percaya itu. Bahwa cinta merupakan inti kehidupan itu yang abadi. Gitu. Nah, jadi cinta itu merupakan inti kehidupan dan itu abadi. Tidak memiliki akhir. Nah, artinya ada tempat yang abadi bagi roh manusia yang tubuhnya sudah mati. Tempat yang abadi. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya teori dari Albert Camus itu sangat sempit dan sekaligus dangkal. Maka pasti salah. Seorang anak kecil yang tewas dilibas oleh wabah sampar atau pandemik virus itu, objektifnya bukanlah Allah yang merenggut kebahagiaan hidup makhluk tanpa dosa. Melainkan sebaliknya, kebahagiaan sejati sudah disediakan Allah bagi orang yang dikasihinya. Gitu. Yang justru jauh lebih membahagiakan dibanding hidup yang dianggap terenggut itu. Gitu. Dan bukan cuma bahagia, lebih bahagia, tapi juga abadi, kekal, bukan sementara. Gitu. Nah, Albert Camus menatap fakta kehidupan dengan interpretasi tentang kematian sia-sia itu lantaran memakai pola pikir teologis yang rancu, yaitu menempatkan fungsi ilahi dalam skenario dunia ini, gitu kan? Jadi merancukan antara fungsi ilahi dengan nilai-nilai duniawi, gitu. Nah, dan itu sebenarnya hanyalah sejenis keputusasaan ilmiah lantaran belum mampu mencapai kebenaran yang dibutuhkan sebagai nilai primer yang segera ditambah atau disubstitusi oleh nilai primer tandingan, yaitu dorongan nafsu melepas pola hidup mulia dan bertanggung jawab, ya gitu. Termasuk sekedar menikmati mitos sakral tentang kebebasan. Nah, di atas dalih yang terkenal gagah, radikal, padahal hanya bernilai sekunder, bahkan boleh jadi hanya bernilai tersier, dia pasanglah apa yang disebut otentisitas. Jadi Albert Camus menampilkan itu untuk mengganti semua yang tidak baik itu. Jadi begini ya, bahkan apa yang oleh Albert Camus diagungkan sebagai mahkota, yaitu otentisitas itu, ternyata cuma sesuatu yang bernilai tersier. Jika seorang telah mampu secara jernih mengurai kerancuan itu, kerancuan antara otentisitas
originalitas dan integritas pribadi, maka pastilah ia akan mendevaluasi otentisitas itu. Karena itu akan menjadi penghalang malah untuk dia menemukan yang lebih sejati. Gitu. Nah, seseorang itu tak menjalani kehidupan yang lebih bermakna gitu. Kalau dia tetap dikungkung pada cara berpikir seperti itu. Jadi seseorang akan mencari justru hidup yang lebih bermakna, yang benar bagi masyarakat, benar bagi diri kodrat dia sendiri, dan bagi kemuliaan Allah. Nah, siapapun makhluk yang hidup pasti akan mengupayakan jalan alamiah menuju kebahagiaan hidup. Dan tidak mau menukar itu dengan sekadar status otentik. Begitu. Jadi ya marilah kita menapaki hari-hari yang baru di dalam tahun yang baru ini. Tidak sekedar sebagai pengulangan sia-sia dari tahun ke tahun. Gitu. Jadi ya selamat tahun baru, tahun yang sangat bermakna bagi hidupmu, baik hari ini maupun untuk kehidupan kekal.